Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar mengenai situasi dan juga kronologis yang terjadi di dalam peristiwa kerajaan 1000 tahun damai. Memang di dalam kekristenan ada 3 pandangan pokok tentang kerajaan 1000 tahun damai. Sedikit saya menjelaskan. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah situasi dan bisa juga dikatakan kronologis kerajaan 1000 tahun damai. Biasanya di dalam dunia teologi biasanya disebut dengan nama milenium. Milenium. Kenapa dinamakan milenium? Karena 1000 sehingga dikatakan milenium. Dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, di dalam kekristenan ada 3 pandangan, tetapi ketiga pandangan ini tentu saya pribadi tidak mau mengkritisi satu dengan yang lainnya, tetapi hanya sebagai bentuk pengetahuan saudara, bahwa di dalam kekristenan ada yang namanya amilenium, milenium. Kemudian ada yang namanya post milenium. Dan kemudian ada yang namanya pre-milenium, ya. Ketiga-tiganya memiliki pandangannya masing-masing, tetapi tentu kita sebagai orang Kristen harus saling menghormati dan menghargai. Nah, saudara, amilenium, A ini artinya tidak. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan kitab Wahyu mengenai kerajaan 1000 tahun damai itu tidak ada. Ini hanya dalam bentuk seperti kiasan atau alegori. Itu yang pertama. Yang kedua, post milenium. Ya, mereka percaya tidak ada kerajaan 1000 tahun damai secara literal ada di bumi, tetapi mereka menganggap bahwa kedatangan Yesus Kristus itu post itu artinya setelah segala sesuatunya berjalan dengan baik, segala sesuatunya sudah sempurna di bumi ini, barulah Yesus datang. Nah, kemudian yang kedua yang ketiga pre ini artinya sebelum kerajaan 1000 tahun damai, Yesus datang kedua kali ke bumi. Kita memiliki pandangan yang ketiga, pre-milenium. Yesus datang kedua kali sebelum kerajaan 1000 tahun damai terjadi secara literal di bumi ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara bisa menonton di YouTube saya. Saya sudah sedikit menjelaskan tentang hal ini. Saudara bisa membukanya lagi. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita akan belajar situasi dan kronologis yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oke, mari kita lihat saudara beberapa bagian penting di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebelumnya saya sudah mengajar bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun damai terjadi, bumi akan melewati satu masa yang dinamakan masa antikristus. Masa antikristus ini saya sudah jelaskan dan kita sudah berakhir 2 minggu yang lalu. Ceritanya bagaimana, kronologisnya bagaimana, apa yang terjadi, saya sudah jelaskan panjang lebar. Bahwa masa antikristus itu hanya terjadi selama 7 tahun. Dan masa antikristus terbagi 2, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Atau kalau dibuat hari menjadi 1260 hari pertama dan 1260 hari kedua. Ya. Nah, saudara yang terkasih, sebelum peristiwa masa antikristus, sebelum masa peristiwa antikristus, saya sudah jelaskan ada yang namanya kedatangan Yesus di angkasa. Itu yang biasa kita sebut dengan nama pre-tribulation. Kedatangan Yesus di angkasa sebelum masa antikristus. Nah, saudara, masa antikristus diawali dengan perjanjian 7 tahun antara orang Israel dengan antikristus. Saya sudah jelaskan.
pada waktu penandatanganan kerjasama antara antikristus dengan Israel, maka terjadilah masa antikristus. Terjadilah masa antikristus selama 7 tahun. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang mungkin harus saya ungkapkan atau saya jelaskan kepada saudara. Mari kita lihat Wahyu 11 ayatnya yang ketiga. Kita akan melihat beberapa banyak ayat Alkitab. Wahyu 11 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya." Perhatikan, ini adalah peristiwa 3,5 tahun pertama atau 1260 hari pertama, di mana saudara, di awal masa antikristus ya, di awal masa antikristus Tuhan mengutus 2 saksi untuk menyampaikan kabar baik selama, perhatikan saudara, selama 1260 hari. Karena setelah 1260 hari, saya sudah jelaskan, 2 nabi ini pada akhirnya dibunuh oleh antikristus, dan kemudian mayatnya dibuang di tengah jalan di Yerusalem. 3,5 hari kemudian mayatnya bangkit dan kemudian terangkat. 3,5 tahun pertama atau 1260 dari perjanjian sampai 2 saksi dibunuh. Kita lihat di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya." Ini adalah masa yang kedua dari 1260 hari yang kedua, di mana ketika 2 saksi dibunuh, penghukuman atau penyiksaan terhadap orang-orang percaya itu ditingkatkan oleh antikristus, di mana seluruh orang-orang yang tidak mau menyembah kepada antikristus, tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh nabi palsu, maka mereka akan dibunuh, mereka akan dipenggal kepalanya, mereka akan disiksa. Dan kemudian bagi orang yang sudah menyembah kepada patung dari antikris itu, dicap angka 666 di dahi dan di lengan. Kalau sudah dicap angka 66 di dahi dan di lengan, maka mereka sudah minum anggur murka Allah, tidak bisa lagi diselamatkan, dan pastinya mati masuk ke dalam neraka. Nah, saudara, kita lihat sudah 1260 yang pertama, 1260 yang kedua. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 12. Menariknya di sini, saudara. Firman Tuhan berkata begini, Daniel pasal 12 ayat 11. "Sejak dihentikan korban sehari-hari," perhatikan, sejak diberhentikan korban sehari-hari. Saya sudah jelaskan kapan waktu masa antikristus, korban yang dibuat lagi di bait Allah. Karena gini, saya sudah jelaskan bahwa masa antikristus akan dimulai lagi, tandanya bait Allah dibangun lagi di Yerusalem. Setelah bait Allah dibangun lagi Yerusalem, kemudian korban-korban persembahan kembali diberlakukan di sana. Hukum Taurat diberlakukan lagi di sana. Penyembelihan-penyembelihan korban-korban dilakukan lagi. Setelah itu berlangsung hanya 1260 hari saja. Di pertengahan, semua korban-korban peribadatan di bait Allah dihentikan. Setelah ibadah peribadatan dihentikan, perhatikan ayat 11, sejak dihentikan, korban sehari-hari ditegakkan, dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Perhatikan. Ada 1000, menariknya di sini. Ada 1200 tambah 90 hari. Berarti 1290 hari. Berarti ada kelebihan berapa hari, saudara? Berapa hari? 30 hari. Kemudian kita lihat ayat yang ke-12.
Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. 1335 hari. Ada kelebihan lagi di sini dari 1090, ada kelebihan lagi 45 hari. Perhatikan baik-baik. Peristiwa antikristus saya sudah jelaskan. Perhatikan, masa antikristus diakhiri Pak Salmon kedatangan Yesus kedua kali. Jadi waktu Yesus menginjakkan kakinya di bumi, dia menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun yang di Yerusalem. Bukan di sini, Pak. Menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun terbelah dua. Ya, kemudian pada waktu Yesus datang itu, Yesus disertai dengan bala tentara surga untuk masuk ke dalam perang Harmagedon. 2 minggu lalu saya sudah jelaskan tentang perang Harmagedon. Nah, saudara yang terkasih, setelah Yesus datang akan terjadi yang namanya kebangkitan pertama, di mana orang-orang percaya Yesus yang sudah mati dibangkitkan dari kubur. Hanya orang yang percaya yang lolos dari yang mati di dalam masa antikristus ini. Karena banyak orang yang dipotong kepalanya di situ. Banyak yang dibunuh di situ karena nama Yesus. Karena mereka tidak mau menyembah kepada antikristus, mereka dibunuh, mereka dipotong kepalanya. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Ayat yang keempat dan kelima. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga telah melihat jiwa-jiwa mereka, perhatikan, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Saudara lihat, Alkitab mengatakan apa? Yang telah dipenggal. Aku melihat jiwa-jiwa mereka. Yang apa? Yang telah dipenggal kepalanya. Kenapa mereka dipenggal kepalanya? Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu. Jadi di dalam masa antikristus ada anak-anak Tuhan yang percaya, yang saya sudah jelaskan. Mereka tidak mau menyembah kepada patung itu dan kepala mereka dipenggal. Mereka dibunuh. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, mereka dibunuh. Dan pada waktu Yesus datang di bumi yang kedua kali, mereka dibangkitkan. Oke, ini namanya kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama. Dan kemudian pada waktu Yesus turun, juga orang-orang percaya, ya, yang sudah mati, kemudian mereka juga turun dari sorga untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan, berarti yang akan hidup di kerajaan 1000 tahun damai nanti, perhatikan, yang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti ada 2 kelompok manusia. Oke, siapakah 2 kelompok manusia ini? Yang pertama adalah orang-orang yang dibangkitkan. Oke, yang pertama adalah orang-orang yang dibangkitkan. Berarti mereka sudah menggunakan tubuh kebangkitan. Mereka sudah menggunakan tubuh kekal, tubuh sorgawi, tubuh yang sama seperti tubuh Yesus waktu dibangkitkan. Kelompok yang kedua yang akan tinggal di kerajaan 1000 tahun damai
adalah kelompok orang yang masih menggunakan, saya pakai warna biru. Kelompok yang kedua berwarna biru. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang percaya yang tidak mati, tetapi lolos dari masa antikristus. Dan mereka masih menggunakan tubuh seperti tubuh kita ini. Karena mereka adalah orang-orang percaya yang tidak mati, yang tidak dipenggal kepalanya, dan mereka akan hidup di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi Pak Tony ada dua macam tubuh. Tubuh kebangkitan dan tubuh alamiah seperti tubuh kita. Oleh karena itu, yang masih menggunakan tubuh alamiah ini, tubuh seperti kita, di kerajaan 1000 tahun damai nanti, mereka masih berkembang biak. Mereka masih kawin-mawin. Mereka masih melahirkan. Dan masih ada pertambahan jumlah penduduk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun, 10 abad, manusia masih bertumbuh berkembang. Tapi orang-orang yang menggunakan tubuh kebangkitan tidak lagi mengalami peristiwa kawin-mawin. Oke, bisa paham? Jadi ada dua jenis manusia. Yang pertama, tubuhnya adalah tubuh kebangkitan, tidak kawin-mawin. Dan tubuh alamiah yang lolos dari masa antikristus, mereka masih kawin-mawin. Masih banyak pertumbuhan jumlah manusia pada waktu itu. Karena 1000 tahun damai belumlah masa kekekalan. Nanti di Yerusalem baru masa kekekalan. Ini ada batasnya 1000 tahun. Oke, jadi ada dua kelompok manusia. Yang pertama tubuh kebangkitan, yang kedua tubuh alamiah. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, saya jelaskan. Saya belum jelaskan. Ada 75 hari. 30 dan 45 tadi yang dikatakan di dalam Daniel pasal 11, pasal 12. Ada 75 hari antara kedatangan Yesus di bumi yang kedua kali dengan dimulainya masa 1000 tahun damai. Untuk apa adanya space atau antara 75 hari? Ini banyak orang-orang yang menafsirkan ini adalah waktu di mana persiapan Tuhan Yesus untuk memimpin bersama dengan orang-orang percaya di 1000 tahun damai. Bahkan ada juga yang menafsirkan ini kan banyak sekali orang yang mati pada waktu perang Harmagedon. Karena orang-orang tidak percaya di seluruh dunia mati, dibunuh pada waktu perang Harmagedon. Jadi ini ratusan juta bahkan miliaran orang mati pada waktu ini. Bisa saja, saudara bisa bayangkan di seluruh dunia orang mati, kemudian dibiarkan, ya enggak? Pasti akan ada penguburan massal dan sebagainya. Dan itu mungkin memiliki jangka waktu 75 hari untuk persiapan masuk ke dalam masa 1000 tahun. Sekarang kita lihat. Pertama, mari kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Peristiwa yang pertama yang akan kita lihat di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Mari kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci dan jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya selama 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Peristiwa yang pertama, saudara, apa yang terjadi di dalam masa kerajaan 1000 tahun damai? Yang pertama, iblis dan setan-setan ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kemudian setelah ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam jurang maut. Seluruhnya, tidak ada lagi setan. Ya, ini yang saya heran. Banyak sekali orang Kristen percaya sama setan-setan, hantu-hantu yang nggak betul. Masa percaya sama kuntilanak, percaya sama pocong? Nggak ada cerita kayak gitu.
Ya, saya bisa bayangkan. Lalu saya heran. Perempuan katanya, kalau kuntilanak katanya perempuan yang mati gentayangan, ya enggak? Saudara bisa bayangkan, bagaimana bisa waktu mati pakai kain kafan, betul enggak? Masa pas jadi kuntilanak pakai daster? Dapat dari mana dasternya? Ya toh, suster ngesot matinya pakai kain kafan, kemudian pas jadi setan pakai baju perawat. Dari mana dia dapat? Ya toh, ini aneh-aneh juga nih orang-orang ini dia. Jadi iblis dengan setan-setan ditangkap, dimasukkan ke dalam jurang maut, ditutup jurang maut, dipenjara mereka selama 1000 tahun. Makanya di bumi jadi damai karena provokator tidak ada lagi. Tapi ingat Pak Anton, sumber dosa itu 3. Iblis, keinginan daging, dan keinginan duniawi. Sumbernya sudah dimasukkan, namanya iblis dan setan-setan, dimasukkan selama 1000 tahun damai, ditutup. Makanya di bumi damai, tidak ada lagi setan. Anak-anak mau pergi kencing malam-malam udah nggak ketakutan lagi, ya, karena mereka tahu bahwa setan sudah dipenjarakan, ya enggak. Pak Aaron pergi pelayanan mungkin malam-malam, ada daun pisang bergerak-gerak udah nggak takut lagi. Kan dulu waktu kita di kampung lagi jalan biasanya dikiranya hantu, padahal daun pisang bergerak begini. Yang rasanya lucu lagi kalau biasanya orang-orang Kristen kalau lewat udah ketakutan lari sambil Bapa kami yang ada di dalam surga dikudus. Ya toh? Oke. Padahal tidak ada juga yang seperti itu, saudara. Tidak ada gambaran setan itu. Saudara nonton gambaran setan di dalam video YouTube saya. Saya sudah jelaskan siapa itu setan. Yang kedua, mari kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 6. Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Lalu aku melihat tahta-tahta. Ya, Wahyu 20 ayat 4 dan 6 sampai 6. Yang kita sudah baca, mari kita baca ayat yang ke-6. Tadi 4 dan 5 kita sudah baca. Kita baca ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, mendapat kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Perhatikan, menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun lamanya. Berarti peristiwa yang kedua setelah iblis ditangkap orang-orang yang dibangkitkan, mereka akan bersekutu dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah mereka yang akan memerintah? Mari kita lihat Yehezkiel 34 ayat 2 dan 3. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, aku akan mengangkat 1 orang gembala. Jadi di dalam masa antikris, di dalam masa kerajaan 1000 tahun damai, dikatakan aku Tuhan, maaf ayat 23, aku akan mengangkat 1 orang gembala atas mereka yang akan mengembalakan, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu pemimpin yang dikatakan itu adalah aku akan mengangkat 1 orang gembala atas mereka yang bernama Daud. Daud, kalau boleh dikatakan, Daud memerintah menjadi pemimpin pada waktu masa kerajaan 1000 tahun damai. Daud sudah dibangkitkan karena Daud sudah mati. Oke. Yang harus saya jelaskan lagi, tadi saya katakan ada kebangkitan di sini. Siapa yang belum dibangkitkan, saudara? Siapa yang belum dibangkitkan? Orang yang tidak percaya belum dibangkitkan. Bisa paham? Mereka masih menunggu nanti di akhir masa 1000 tahun damai, baru mereka dibangkitkan. Karena saat ini mereka masih disimpan di Hades namanya. Hades atau dunia orang mati. Jadi kalau orang yang tidak percaya Yesus mati, tubuhnya dikuburkan, roh dan jiwanya belum dimasukkan ke dalam neraka, tapi masih simpan di Hades namanya. Oke. Belum neraka tapi udah siksa. Kalau saudara ingat peristiwa Lazarus orang kaya dan Abraham, gambaran Hades seperti itu. Oke, kita lanjut.
Yang selanjutnya kita baca Yeremia 30 ayat 20. Yeremia 30 ayat 20, firman Tuhan berkata, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Yeremia 30 ayat 20, akan ada pelipat gandaan. Peristiwa yang ketiga di dalam kerajaan 1000 tahun damai, perhatikan, ada perkataan anak-anak mereka. Berarti apa maksudnya? Berarti masih ada pelipat gandaan. Ada orang-orang yang melahirkan pelipat gandaan. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai masih akan ada pelipat gandaan. Dan mereka yang masih kawin-mawin adalah orang-orang yang mengenakan tubuh jasmani ini. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kita baca lagi di dalam Yesaya 65 ayat 20. Yesaya 65 ayat 20 berkata, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Dikatakan di situ tidak akan ada lagi bayi, berarti ada kelahiran. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini bukan berarti masih konstan, sudah konstan, enggak, masih ada pelipat gandaan yang terjadi. Yang tadi saya sudah jelaskan, orang-orang yang diselamatkan, yang bebas dari masa antikristus. Selanjutnya kita lihat lagi di dalam Yesaya 65 ayat 20 itu juga mengatakan apa? Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Artinya yang selanjutnya bahwa orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu berumur panjang. Nah, perdebatannya di dalam dunia sekolah teologi adalah, apakah di kerajaan 1000 tahun damai masih ada orang yang jatuh ke dalam dosa? Perhatikan baik-baik. Ya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ada. Saya percaya di dalam kerajaan 1000 tahun damai masih ada yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka lahir dan mereka belum mengenal. Dan ingat, di sini belum masa kekekalan. Benar, setan tidak ada, tapi masih ada dua sumber dosa, duniawi dan keinginan daging. Ini belum diselesaikan. Sehingga dikatakan kalau ada orang yang tidak mencapai umur 100 tahun kena kutuk. Tapi saya mau bilang, ketika berbicara tentang kitab Wahyu atau berbicara tentang eskatologi, jangan pernah menganggap bahwa dia yang paling benar. Bisa juga saya salah, bisa juga. Ya, tetapi kita harus mengambil keputusan, dan saya berani mengambil keputusan. Waktu di kelas kami pun berdebat tentang ini. Ada yang mengatakan ini kan cuma bahasa kiasan. Bagaimana mau bilang bahasa kiasan? Kita orang dispensasi harus menafsirkan ini secara literal. Ya, saya katakan dalam diskusi itu. Dan saya percaya masih ada yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang jatuh ke dalam dosa bukan orang yang dibangkitkan. Karena yang dibangkitkan udah selesai urusannya dengan dunia. Mereka sudah pakai tubuh kemuliaan. Tetapi yang masih terindikasi jatuh ke dalam dosa adalah orang-orang yang bebas. Tetapi bukan mereka. Karena mereka adalah orang percaya. Siapa anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka. Karena masih ada 1000 tahun di bumi. Saudara bisa bayangkan berapa jumlah orang selama ratusan tahun? Ya, tiap hari ada yang melahirkan di seluruh dunia, dan masih ada perkembangbiakan, masih ada pelipat gandaan. Oke, selanjutnya Yesaya 29 ayat 17 sampai 19. Yesaya 29 ayat 17 sampai 19 berkata, perhatikan, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu, perhatikan, orang-orang tuli akan mendengar perkataan sebuah kitab
perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat, orang-orang yang sengsara dan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai adalah bahwa orang-orang cacat akan disembuhkan, yang tuli dibuat mendengar, yang lahir buta dibuat melihat, orang-orang miskin. Karena di sini masih bekerja, saudara. Orang masih bercocok tanam. Ya, jangan dipikir ini udah kekekalan, ini masih tinggal di bumi yang rusak ini. Nanti di Yerusalem baru bumi akan dihancurkan, langit akan dihancurkan, barulah Tuhan akan membuat bumi yang baru dan langit yang baru. Ini masih bumi yang lama. Masih ada dosa, masih bekerja keras, masih ada orang miskin, tapi orang miskin akan dibuat, dikatakan akan dibuat bersuka cita. Oke, lanjut. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat Zakaria pasal 8 ayat 14 sampai 15. Minta maaf kalau agak panjang karena ini harus saya selesaikan supaya hanya satu kali pembelajarannya. Supaya berikutnya kita sudah masuk ke toko-toko Alkitab dan selanjutnya. Zakaria 8 ayat 14 dan 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Jangan takut. Ya, kemudian di situ katakan bahwa akan ada perlindungan dan kedamaian. Sebab beginilah firman, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat murka, dan aku tidak menyesal. Tapi firman Tuhan semesta alam, pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem. Artinya bahwa akan ada penjagaan, akan ada penyertaan Tuhan. Seluruh orang-orang di kerajaan 1000 tahun damai akan dijaga di dalam penyertaan Tuhan. Dibuat gak ada yang susah. Tanahnya subur mungkin dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita lihat Yesaya 65 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 23. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan mendirikan rumah-rumah. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun damai, mereka akan mendirikan rumah, dan mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Berarti masih bekerja. Ayat 22, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Nah, berarti di kerajaan 1000 tahun damai, orang masih bekerja, masih bercocok tanam, masih menghasilkan sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan mereka, tetapi tidak dibuat susah oleh Tuhan pada zaman itu. Selanjutnya, yang ke-9, mari kita lihat Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Jadi ini peristiwa di 1000 tahun setelah mereka melewati suatu masa yang begitu berat, di mana matahari akan menjadi lebih bersinar. Tapi jangan takut Pak Jengli, karena tidak akan lebih panas, ya. Karena ada anak sekolah minggu, setiap kali pendetanya khotbah begini, selalu dia bertanya, selalu Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta juga agak sedikit terganggu, selalu ditanya, kemudian ditanya begini. Terakhir dia tanya, Pak Pendeta, angkat tangan dia. Yang gak enak juga anak sekolah minggu kalau dia tanggapi.
Kenapa Tuhan menciptakan matahari cuma satu? Kenapa tidak dua? Kenapa tidak tiga? Pendeta jawab, sedangkan satu aja karena so angus begitu, apalagi dua atau tiga. Sedangkan cuma satu juga karena so angus begitu, apalagi dua atau tiga. Tapi tidak seperti cerita Pak Pendeta, walaupun cerahnya lebih cerah 7 kali lipat, ya wah pokoknya luar biasa terangnya. Kita lihat kemudian di dalam Sakaria 14 ayat 17 sampai 19. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang merayakan pada hari raya Pondok Daun. Jadi manusia yang lahir pada waktu masa 1000 tahun damai, di sini dikatakan jelas masih jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan orang yang dibangkitkan dan juga bukan orang yang keluar dari Yerusalem, yang bebas dari masa antikristus, tapi mereka yang lahir selama 1000 tahun ini. Karena mereka dilahirkan sama seperti hari ini, dilahirkan dalam keadaan berdosa. Mereka harus percaya Yesus juga. Mereka harus mengenal siapa Yesus. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, di sini dikatakan mereka akan kena tulah, mereka akan dihukum Tuhan. Yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini, kita lihat Wahyu 20 ayat 1, Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata begini. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya ini. Tadi iblis kan di sini diikat selama 1000 tahun. Di akhir 1000 tahun iblis dilepaskan lagi, ya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Dia langsung bakuriki, kalau orang sini bilang langsung cepat-cepat ke bumi. Oke. Dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa dan pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk perang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Perhatikan, setelah 1000 tahun puja, iblis dilepas lagi menyesatkan orang-orang di sini, tapi bukan mereka yang dibangkitkan dan selamat, tapi orang-orang yang lahir di kerajaan 1000 tahun damai. Mereka disesatkan, dan pada akhirnya iblis menyesatkan seketika waktu lamanya, dan banyak orang mengikuti iblis, dan terjadilah perang yang terakhir antara Yesus dengan iblis dan para pasukannya. Perang terakhir itu dinamakan perang Gog dan Magog. Jadi ada dua perang. Di sini perang Harmagedon, dan di akhir kerajaan 1000 tahun ada perang Gog dan Magog. Disinilah kemudian iblis ditangkap, setan-setan ditangkap, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Perhatikan ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan. Jadi saya sudah jelaskan, orang yang tidak percaya Yesus belum dimasukkan ke neraka, mereka baru di Hades, tapi sudah siksa. Ini baru DP tempat pelatihan, baru pemanasan, ya.
Di perang Harmagedon yang saya sudah jelaskan, nabi palsu dan antikristus ditangkap dan dilemparkan ke dalam neraka. Hidup-hidup. Penghuni pertama neraka adalah antikris dan nabi palsu. Masih baru ada orang dua di sini selama 1000 tahun. Bapak cerita ada orang dua. Mereka berdua. Panas ternyata. Ya, tapi cuma mereka berdua, baru berdua. Nanti setelah perang di Gog dan Magog, setan, iblis ditangkap, kemudian dibakar, disiksa selama-lamanya di sini. Perhatikan. Ini kan ada cerita bohong nih. Katanya ada orang pergi ke neraka, dikasih lihat neraka, betul nggak? Kemudian dia bilang apa? Saya melihat iblis menyiksa orang-orang di dalam neraka. Loh, enak banget Pak jadi iblis. Harusnya disiksa, malah ini apa cerita ini? Itu pasti bohong. Cerita bohong. Bayangkan setan kok nyiksa-nyiksa orang di neraka. Harusnya disiksa, malah dia menyiksa. Enak banget. Lebih baik jadi iblis. Orang bilang bukan saya bilang. Pak, lebih bagus jadi iblis, jadi setan. Bukannya disiksa malah menyiksa. Katanya kalau ada orang pemabuk dikasih minum cap tikus banyak-banyak. Ya kalau pemabuk masuk neraka dikasih minum cap tikus, malah senang dong orang, betul nggak? Tambah. Ya kan? Tambah lagi. Kalau boleh yang nomor 1, mau nyala, nggak mau mati-mati. Bayangkan Pak Salmon, kalau saya ini pemabuk, kemudian masuk neraka jadi pemabuk, kemudian dikasih minum cap tikus, yang nomor 1, memang mau carinya mabuk memang. Ya enggak? Enak sekali. Kok yang kasih minum lagi iblis? Enak banget jadi iblis. Itu cerita dongeng. Itu bohong. Saya lihat Tuhan bawa saya. Sebenarnya saudara itu cuma halusinasinya aja. Ya, halusinasi. Jangan-jangan lagi ketindisan, merasa, loh ya bener, loh ya saya nggak ngerti, saya baru-baru ketindisan. Loh ini aneh ketindisannya, Pak. Saya ketindisan di mana? Di waktu saya pelayanan kemarin saya pimpin KKR Natal di Modayak, saya ketindisan. Ini ketindisan, nggak bisa bergerak. Tapi karena ketindisan itu kalau alamiahnya, otak sudah bangun, saraf-saraf sudah bangun, tapi orang pe otot-otot belum bisa bangun. Jadi biar otak mau bergerak, tubuh nggak bisa. Jadi saya seperti menghayal, seperti seolah-olah saya keluar dari tubuh, kemudian keluar begini, buka pintu lihat kiri kanan begini. Oh, saya baru tahu, rupanya orang-orang yang katanya tubuhnya, kata rohnya keluar dari tubuh dan kemudian keluar melihat kiri kanan, rupanya lagi ketindisan rupanya. Ya. Itu kan cuma hayalannya, karena memang kalau ketindisan mata kita tak buka begini. Ya. Itu bukan peristiwa rohani. Bukan peristiwa dulu waktu saya pertama kali ketindisan langsung baca ayat, betul nggak? Karena dipikirnya lagi kerasukan setan. Kalau ada orang bilang, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Karena dianggap itu peristiwa yang menakutkan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi setelah perang kerjaan 1000 tahun damai, iblis dilepaskan, terjadi perang Gog dan Magog, kemudian iblis dan setan-setan ditangkap, dimasukkan ke dalam neraka. Barulah penghuninya bukan cuma antikris dan nabi palsu, setan-setan dengan iblis dihukum di sini, bukan menghukum. Nah, siapa yang belum masuk neraka? Yang di sini. Nanti setelah mereka perang Gog dan Magog, barulah terjadi kebangkitan yang kedua. Seluruh orang-orang di sepanjang zaman yang tidak percaya Yesus. Ingat baik-baik, ini bukan berbicara tentang agama Kristen, bukan. Belum tentu orang beragama Kristen sudah percaya Yesus. Kalau cuma beragama kemudian mati tapi tidak percaya Yesus, di sini tempatnya. Nanti di akhir zaman telah dibangkitkan, baru dimasukkan ke dalam neraka, dikubur selama-lamanya. Puji Tuhan, gereja Alkitab Anugerah anggotanya tidak ada yang masuk di dalam neraka. Saya bersyukur sekali. 2 hari yang lalu Om Ener meninggal dunia.
Di awal percakapan saya dengan Om Ener dikatakan, "Oh Pak, keselamatan itu harus dengan perbuatan baik." Tapi setelah kita dengan sabar buat PA ke beliau, dan akhirnya beliau boleh menjadi orang percaya Yesus. Wah, saya senang sekali. Di akhir hidupnya dia menjadi orang percaya. Dan ingat, dia bukan cuma menjadi orang percaya, tapi dia menjadi teladan bagi gereja kita. Dia tidak pernah terlambat datang ibadah, tidak pernah terlambat. 8:30 harus selalu ada di sini. Makanya setiap kali ibadah, setiap hari Minggu, saya jam 8 sudah harus pakai jas. Jangan takut dia lebih dulu. Kau bayangkan kau jemaat datang lebih dulu baru saya terlambat. Ya kenapa? Om Ener selalu bilang juga ke saya, "Pak Pendeta, orang yang datang terlambat itu, dia pertama tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati orang yang datang lebih dulu." Ya kan? Bener nggak? Kita udah lebih dulu datang, duduk, kemudian kita santainya datang terlambat. Om Ener bilang tidak menghormati orang yang datang ibadah lebih dulu. Dan itu menjadi satu cambukan bagi saya, walaupun saya tidak pernah terlambat. Ya, bagi saya. Dan dia selalu setiap kali pegang tangan di muka, dia selalu pegang tangan dengan semangat. Dia ramas trompet tangan, tapi langsung dia lepas. Saya tidak pernah lupa pegangan tangannya beliau. Dan di akhir hidupnya dia katakan kepada Pak Anto, anak-anaknya yang katakan, ini menurut kesaksian Pak Anto, saya nggak tahu. Dia bilang, "Anto, dengar-dengaran sama Pak Pendeta, saya yang senang." Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, dan nama Yesus boleh dipermuliakan, dan bersyukur kita punya orang tua yang memberikan contoh yang baik kepada kita. Mari kita berdoa.